Selamat malam. Mulai siapa berkaitan dengan pujian penyembahan yang baru saja kita lewati mulai apa? Siapa yang masih berkaitan dengan pujian penyembahan? Yes, puji nama Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sekarang membahas tentang tema yang diberikan kepada saya dalam unconditional love. Artinya apa? Conditional love? Cinta tanpa syarat. Oke. Tapi orang-orang tak tahu maka saya ya. Oleh sebab itu izinkan saya memperkenalkan diri, ngomong Bapak dan Ibu terima kasih. Ini profil saya, bagian belum kenal. Nama saya Tom Chen, saudara jauhnya Jackie Chan. Jauh banget pokoknya gitu ya. Nama lengkap saya di atas namanya Julian Wijaya. Lahir tahun 43 tahun yang lalu. Pekerjaan saya sehari-hari saya sebagai seorang trainer dan sebagai konsultan bisnis. Jadi sehari-hari pulang ke perusahaan, memberikan pelatihan, memberikan seminar motivasi, gitu ya, memberikan pendampingan bisnis. Sedangkan kalau malam hari dan banyak di weekend, saya banyak pelayanan. Puji Tuhan, tahun ini berarti kalau hari ini tahun 2025, berarti Konisen sudah pelayanan di pengalaman karismatik Katolik sudah 25 tahun. Saya suka banget pembaharan karismatik Katolik karena lewat pembaharan karismatik Katolik hidup saya diubah. Saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan lewat karismatik. Dan pengalaman saya dari tahun 2000 sampai pada detik ini tidak jauh, tidak pernah lepas dari yang namanya pelayanan seputar pujian dan penyembahan. Ya, jadi dimulai dari pemain keyboard, organis gereja, gitu ya, lalu menjadi worship leader, menjadi singer, gitu ya. Lalu akhirnya jadi kuasa dan pengajar. Saya diutus dari BPK PKK Kusuhan di Jakarta. Di Jakarta saya di komunitas Kairos, komunitas yang bersama dengan pemimpin rohaninya ada Pak Yosef Tejanindra. Barangkali dia kenal. Lalu selain itu saya juga di BPK punya dua tugas BPK KRJ. Yang pertama adalah sebagai wakil kepala sekolah SPBI. SPBI itu adalah sekolah pujian Bina Insani. Kami di Jakarta dan kusuhan-kusuhan lain banyak membuka kelas untuk worship leader, singer, pemusik, soundman, sound system, dan multimedia. Itu tim pujian. Jadi sedikit saya informasikan, kalau disebut tim pujian itu, tolong yang namanya multimedia dan soundman itu masuk pada tim pujian. Ya, kami di Jakarta melatih bagaimana kelima aspek ini, unsur ini bisa mempersembahkan pujian penyembahan dengan baik dan benar, gitu ya. Lalu yang kedua, saya dapat tugas perutusan dari BPK itu untuk pengembangan persekutuan doa. Jadi saya diutus untuk memberikan referensi koleksi untuk tim pelayan persekutuan doa yang mati suri, PD-PD yang hidup dengan tapi tak mau. PD-PD yang sedang mengalami banyak permasalahan, konflik dan berbagai macam hal lain. Saya diutus untuk mendampingi PD-PD tersebut supaya boleh hidup lagi, gitu ya. Dan peranan saya puji Tuhan yang ketiga, urusan yang ketiga dari Tuhan, yaitu sejak tahun 2016 saya banyak melatih para pewarta, katekis, pengajar, guru bina iman, guru agama dalam hal pelatihan public speaking. Ya, itu salah satu kerinduan saya. Banyak perubahan terjadi di gereja Katolik karena ironisnya banyak sekali anak muda kita yang menyeberang Sungai Yordan. Saya nggak tahu di Solo itu terjadi atau enggak, tapi di beberapa kota besar yang saya datangi banyak gelombang anak muda itu menyeberang dari gereja Katolik menyeberang Sungai Yordan. Kalau ditanya kenapa menyeberang Sungai Yordan, karena di sana khotbahnya menarik. Karena di sana pujian penyembahannya hidup. Dan ketika melihat kondisi seperti itu, saya tergerak dan saya minta izin sama Allah untuk bagaimana saya mau memberikan kemampuan saya skill public speaking mengajar. Karena banyak anak muda hari ini jarang mau datang ke lingkungan. Karena lingkungan itu tidak menarik. Kenapa di Solo begitu loh? Karena katanya begitu ke lingkungan, yang jadi pemandunya ngomongnya gini. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, berkat Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama ngantuk aja.
Jadi saya banyak melatih dari uskupan dan uskupan untuk melatih bagaimana gereja Katolik itu kalau bicara konten, bicara isi, kita nomor satu, gak ada lawan. Tapi kurangnya gereja Katolik itu satu, cara membawakannya sangat sedikit orang yang mengajarnya. Gitu ya. Nah itu kelemahan saya. Dan saya sudah menikah, dikaruniai dengan 2 orang anak. Ricci umurnya tahun ini berarti 12 tahun, Renata 11 tahun, Renata yang kedua cewek umurnya 8 tahun. Istri saya satu asli orang dari Tibet. Saya dia nggak bisa ikut. Kalau ikut saya kenalin sama orang-orang di Tibet. Ya, ada yang pernah pergi ke Tibet? Belum pernah ya. Istri saya cantik sekali asli orang Tibet. Tibet itu Tionghoa Betawi maksudnya. Oh. Ya. Pada tahun 2000 saya sempat mau menjadi romo. Saya pernah masuk seminari Karmelitum Projo Kusuma Batu. Saya masuk seminari tinggi selama 2 tahun di sana. Tapi akhirnya keluarnya bukan karena cewek, bukan karena pacaran, tapi karena saya harus berbakti sama keluarga. Anak pertama gitu. Dulu saya cita-cita jadi romo enak, sampai hari ini pun saya iri sama para romo di tempat itu. Ya, karena jadi romo itu singkatannya rumah romo, makan romo. Gak perlu mikirin dunia gitu ya. Tapi ternyata yang tadinya mau selibat, ternyata saya sekarang terlibat ya. Gitu ya. Tapi puji Tuhan dari keluar dari seminari sampai hari saya terus melayani Tuhan dan senang sekali bisa berada di Solo di tengah teman-teman semua, gitu ya. Dan saya juga selain banyak di komunitas di BPK, saya juga banyak aktif di gerakan komunitas Catholic Family Ministry Jakarta. Ya. Nah, itu semua malam ini kita akan membahas tentang unconditional love ini, cinta tak bersyarat. Tapi sebelumnya saya mau kasih Anda hadiah. Mau hadiah? Mau hadiah? Saya tahun 2018 menulis sebuah lagu. Ya, karena saya salah menulis lagu. Saya menulis sebuah lagu yang sangat viral. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman pernah dapat videonya ya. Video mungkin yang lebih banyak terkenal di banyak grup WhatsApp. Video saya lagi main gitar di bis dalam perjalanan ke Israel. Waktu itu saya main gitar. Tapi saya akan merasakan hadiah lagu itu lagu yang sama, tapi dalam versi video yang benar-benar ya, versi lagu itu. Persembahan dari saya sebelum kita mulai Unconditional, pesan saya begini: ketika Anda menyaksikan video musik saya, perhatikan kata-katanya. Jangan-jangan itu Anda. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Audio dan